tidak percaya. Saya boleh nggak membuktikan bahwa kalian itu penyembah setan? Boleh nggak? Boleh dong. Banyak orang mengenalku tapi Oke, user. Yang keluar dari rahim Maria itu manusia, ayam, pohon pisang, malaikat, atau apa? Coba, kau jawab yang jujur. Manusia. Manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ayo. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Yang memberitakan Injil kepadaku bukan manusia. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Beda toh? Beda kan? Beda antara Yesus Kristus anak Maria dan Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Ayo. Itu di dalam perkataannya seperti itu. Kenapa dalam perkataannya seperti itu? Kenapa? Karena Yesus datang dengan sama Paulus di hadapan Paulus dengan kemuliaannya. Mama, dengan kemuliaannya. Hei, kurang apa mulianya Yesus? Dengar. Setelah dia naik ke surga. Dengar. Pengakuan Yesus sendiri Yohanes 1 nomor 31, nomor 51. Ini kenapa lalu saya sering sabar. Dengarkan saya supaya kau sadar. Yesus berkata di dalam Yohanes 1 nomor 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat akan turun naik kepada anak manusia. Yesus mengaku kedatangan malaikat yang turun naik dari surga, turun ke bumi kepada anak manusia, Yesus. Itu pengakuan Yesus. Sementara Paulus mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, tapi penerima yang memberikan itu Yesus juga. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Itu bukti bahwa yang kalian sembah bernama Yesus itu bukan Yesus anak Maria, tapi setan. Itu bukti. Makanya konsep kau salah semua. Kok konsep saya Tuhan salah? tidak terbatas dengan akalmu. Yesus datang kepada Paulus. Dalam keilahiannya. Setelah Yesus itu mati, Yesus naik ke surga, maka Paulus mengalami Yesus. Saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Dan satu lagi, Isa yang kau Oke, saya tanya dulu samamu. Percaya enggak kamu dengan ucapan Yesus yang mengatakan akan datang Yesus palsu? Percaya enggak? Percaya enggak? Kami percaya. Kami percaya. Mana Yesus palsunya? Mana Yesus palsunya? Itu belum datang. Sebab Yesus mengatakan datang Yesus palsu itu adalah pada akhir zaman. Enggak ada dalilnya itu. Tidak ada dalilnya Yesus datang akhir zaman, enggak ada. Yesus mengatakan, dengar. Coba Anda baca dalam Lukas. Oke, saya bacakan. Anda yang harus belajar sama saya ya, karena saya netral, saya tidak butuh perpuluhan. Saya mengajarkan apa ada yang tertulis. Lukas 21 nomor 8. Jawab Yesus. Ketika Yesus ini bertanya jawab, dia bertanya jawab dengan orang mana? Kutanya dulu samamu. Yesus bertanya jawab dengan orang mana? Loh, sekarang enggak usah lu. Masalahnya bertanya dengan siapa? Jangan loh. Yesus, dengar dulu konteksnya. Yesus berbicara dengan mana? Orang Kristen atau orang Yahudi pada saat itu? Kau jangan asal ngomong. Orang Kristen belum ada pada masa belum ada, itu. bagus, Tidak ada namanya Kristen pada masa Yesus. Pintar sekali. Berarti Yesus berbicara kepada orang Yahudi. Apa kata Yesus? Ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, ya Paman, bilakah terjadi itu? Kapan? Apakah tandanya? Yesus menjawab kepada mereka, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Ini orang datang di akhir zaman atau orang datang di zaman saat Yesus ada di sana? Itu untuk pada akhir zaman. Bahlul. Berarti murid Yesus masih hidup sampai sekarang? Itulah. Bukan. Kalau Anda berpatokan orang murid Yesus hidup sampai sekarang,
Kiamat? Apa sudah kiamat pada masa itu? Tidak ada kiamat di sini. Semua orang menceritakan tentang kiamat. Tidak ada kiamat di sini, Balanda. Enggak ada. Di sini tidak berbicara mengenai kiamat. Anda percaya kiamat tidak? Tidak ada masalah kiamat di sini, Balanda. Ini dengar. Waspadalah supaya kamu di situ siapa? Dari zaman Yesus. Kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu di situ siapa? Kamu di situ adalah kami umat-umatnya. Nenekmu kiper. Itulah kau. Itulah kau. Kenapa saya katakan kau itu Balanda? Karena kau itu suka merampas. Itu hak kepunyaan orang-orang yang hidup sesama Yesus. Kau ambil pula untuk kau, Balanda. Itu otakmu itu rusak memang. Pengaruh babi, makanya kurangi makan babi, kurangi makan anjing. Itu merusak otakmu. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang yang seangkatan dengan dirinya. Kau bilang pula itu untuk kami. Kalau kau di sini ku sentil lidahmu itu. Sudah tua, mendekati kematian, masih juga menyesatkan. Di sini Yesus berbicara dengan orang-orang sesama dengan dirinya. Berarti penyesatnya datang pada zaman itu. Siapa yang datang kemudian pada zaman itu? Paulus. Paulus mengaku bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus. Yesus yang bukan anak Maria. Paham kau? Makanya di awal tadi saya katakan, Yesusnya ke sinagoge, Yesusnya ke mikdas, kamu ke gereja. Kenapa? Karena Yesus tidak mengenal kamu. Karena yang kau ikuti bukan Yesus yang ke gereja, yang ke mikdas ini, yang ke bait suci ini. Yang kau ikuti adalah instruksi Yesus yang setan, yang mengajarkan kau masuk ke rumah berhala. Paham kau? Makanya agamamu dengan ajaran Yesus itu bertolak belakang. Kenapa? Karena kau pengikut setan. Iblislah yang menjadi bapakmu. Itu kata Yesus. Setanlah yang menjadi Tuhanmu, kata Yesus. Kepada siapa Yesus mengatakan setanlah yang menjadi bapakmu? Kepada orang-orang yang menginginkan kematian dan mau Yesus itu mati. Itulah kalian. Oke. Sekarang kutanya samamu. Dengar. Sebelum Anda tanggapi, kutanya samamu, jujur. Kamu mau Yesus itu mati menebus dosamu atau tidak? Jawab. Jawab. Kamu mau Yesus mati untuk menebus dosamu atau kamu mau Yesus jangan mati? Jawab dulu. Kena kau di sini. Kena kau di sini. Kena kau di sini. Kutanya sama. Karena itulah yang terjadi. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, kamu mau Yesus mati menebus dosamu atau kamu tidak mau? Sebab keselamatan itu dari Allah. Saya tidak pakai. Semakin kau berkelit, semakin ketahuan kau pengikut setan. Pertanyaan saya, apakah kamu mau agar Yesus mati untuk nebus dosamu, atau kamu tidak mau Yesus mati menebus dosamu? Mana yang kau pilih? Berkelit sekali lagi, udah ketahuan kau itu. Berarti kau memang pengikut setan. Jawab. Macet. Jawab. Dari ini intinya itu di sini. Kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Tolong kau tunjukkan. Tolong kamu tunjukkan di mana dalilnya Tuhan berkehendak agar Yesus dibunuh. Oke, perdebatan ini sekarang gini. Kalau Yesus yang kami kenal itu mulai kemana-mana. Kau tuduh tadi Tuhan yang mau Yesus mati. Yang tidak bisa. Sekarang yang benar. Kalian kan mengenal Yesus. Mengenal Yesus, lalu kalian bilang perintah Yesus. Barakallah Amira. Tunggu dulu. Jangan kemana-mana. Kami umat Islam tidak mau Yesus meninggal, tidak mau Yesus mati. Oke? Karena tidak ada Tuhan Elohim meminta persembahan darah manusia. Paham? Dan kamu mau dosa-dosamu itu kemudian ditebus oleh Yesus. Pertanyaan saya minta Anda jujur aja. Apakah betul Anda mau Yesus mati menebus dosamu, atau Anda tidak mau agar Yesus itu mati? Anda tidak mau Yesus mati. Mulai. Inilah mulai kemunafikan itu muncul. Kubacakan dalilnya. Anda duduk cantik. Anda belajar gratis, ilmu gratis dari saya. Dengarkan. Yohanes 8
nomor 37 sampai nomor 47. Aku tahu, kata Yesus. Yesus berkata, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat dari Elohim, Bapakku, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu si iblis. Jawab mereka kepadanya, Bapak kami adalah Abraham loh Yesus. Yesus kemudian menimpali jawaban mereka. Jikalau betul sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi buktinya yang kamu kerjakan justru ingin berusaha membunuh aku. Padahal aku adalah seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Coba, kamu kerjakan pekerjaan iblis bapakmu sendiri. Jawab mereka kemudian, kami tidak dilahirkan dari sini loh. Bapak kami itu satu, yaitu Elohim, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Tuhanmu, Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dan ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata, ia dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Pertanyaan saya, kamu ini termasuk golongan orang yang mau membunuh Yesus agar dosamu ditebus, atau kamu tidak mau agar dosamu tidak ditebus? Konsekuensinya kemudian, dosamu ditebus, kamu masuk surga. Dosamu tidak ditebus, kamu masuk neraka. Kau pilih mana? Yang jujur, yang jujur. Maukah kamu dosamu ditebus atau mau dosamu tidak ditebus? Jawab. Dari sini kita tahu kau itu anak setan. Malam. Kamu ini dari sini ditahu kau itu anak setan atau kau itu anak Tuhan. Coba jawab. Jawab. Bang Juma. Kamu mau dosamu ditebus agar masuk surga, atau kamu mau dosamu jangan ditebus biar kau masuk neraka? Mana yang kau pilih? Jawab. Kena kau di sini. Mending kau diam atau kau lari dari sini, daripada kau ketahuan bahwa kau anak setan. Kapan kau mengatakan, aku nggak mau loh dosa-dosaku ditebus, berarti kau mau masuk neraka? Kau masuk neraka? Mau? Mau? Kau masuk neraka? Atau kau mengatakan, aku mau loh supaya dosa-dosaku ditebus, berarti kau anak setan. Karena yang mau Yesus itu mati hanya setan. Mana kau pilih? Anak setan atau menjadi penghuni neraka? Mana kau pilih? Sir, mana kau pilih? Bang Juma. Mana kau pilih, sir? Yes, sir. Bang. Sir, mana kau pilih? Yes, sir. Diam dulu kau Pendi, nanti aku di mute. Yes, sir. Mana kau pilih? Masuk surga? Mana kau pilih? Ditebus dosamu masuk surga, atau dosamu tidak ditebus masuk neraka? Mana yang kau pilih? Pilihannya adalah Yesus penebus dosa, dan Dia adalah jalan keselamatan. Berarti kau anak setan. Berarti kau anak setan, kata Yesus. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau membunuh aku. Sampaikan kepada semua. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau membunuh aku. Berarti yang mau dosa-dosanya ditebus itu adalah anak iblis. Ayo, masih mau kau datang besok. Makanya saya katakan kau itu penyembah Yesus palsu. Bang Juma. Kau orang lagi ngomong. Kau gak punya Pancasila kau Effendi itu. Siapa? Udah nggak Yusar, kau diam. Pokoknya kau itu sudah ketahuan, kau itu anak setan. Udah, anak setan dibungkus. Kalau Anda mau jelek-jelekan, kau sudah jelek dari sananya. Kamu sudah hancur dari sananya. Kau sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah penebus dosa. Artinya Yesus harus mati untuk dosamu, kan? Artinya kau itu anak setan. Kata siapa? Kata Yesus. Iblis yang menjadi bapakmu dan kamu aku mati. Nah, sekarang giliran Anda, saudara Effendi. Gejala awalnya gimana, kawan? Lanjut. Ya, sejak tahun berapa Anda kelainan? Ya, silakan.
Iya malam. Kelainan tahun berapa bang? Kelainan apa ini? Wow, Masya Allah. Kamu pertanyaan saya kelainan tahun berapa? Kita tahun 87 bang. Oh 87. Ya, kelainannya 87 ya. Oke lanjut. Kelahiran ya? Iya saya Kelahiran. tanya kelainan 8 berapa tahun berapa? Iya. Kelainan 87. Oke lanjut. Nah lanjut. Gimana? Jadi untuk saya pribadi menilai Bang Juma. Siap. Puji Tuhan Bang Juma sangat luar biasa hafal kitab-kitab Alkitab Injil ya. Kasih Bang Andi di Bala. Iya makasih Dik. Tetapi mungkin ya ini maaf mungkin bagi saya Bang Juma luar biasa banyak hafal firman Alkitab Injil ini. Curhat. Mungkin saya bentar ya, tapi saya tidak mau menghakimi. Tapi mungkin bagi saya pemahaman Bang Juma atau tentang mengimani Injil tidak seperti teman-teman kami Kristiani. Jadi bagi saya pribadi nih Bang Juma ya, maaf ya. Seandainya bagi saya pribadi, saya tekankan hanya bagi saya pribadi, seandainya pun kitab Injil kami itu telah tiada lagi di muka bumi, kami tetap mengimani Kristus kami Bang Juma. Ya silakan, kan tidak ada yang larang saudara. Justru saya menguatkan bahwa Kristen itu penyembah Yesus itu tidak salah. Tidak salah kalian menyembah Yesus, nggak salah itu. Karena memang iblis menginginkan dirinya disembah, nggak salah. Saya kan nggak pernah melarang kalian menyembah Yesus itu, nggak pernah. Bahkan saya mengatakan bahwa beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk dan jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu adalah Yesus kan, tapi Yesus yang bukan manusia. Itu betul itu benar. Karena iblis tidak bisa masuk ke Yahudi, nggak bisa masuk ke Islam, nggak bisa masuk. Satu-satunya jalan masuk jadi Kristen aja, gitu loh. Jadi gini Bang Juma, Bang, silakan. Jauh sebelum seperti ini kita banyak ya, ini maaf ya, banyak dari komang-komang dari Kristiani juga, dari saudara-saudara Muslim juga. Sebelum banyak debat-debat yang seperti ini, saya sudah. Jangan di-mute. Kalau di-mute kita mendengarkan siapa-siapa. Dibuka mulutnya, Bang. Jangan di-mute. Siapa yang nge-mute? Gak ada. Iya, jangan di-mute. Nah, jauh sebelum ada apologet dari kekristianian sendiri, dari apologet saudara kita Muslim, jauh sebelum ada apologet seperti ini, saya sering sih dengar yang seperti ini tentang membeda-beda isi Alkitab, termasuk ini maaf dari saudara-saudara seperti sekte Saksi Jehovah, saudara-saudara seperti kaum yang lain. Nah, jujur aja iman kami nggak akan pudar Bang kalau kita benar-benar mengikuti teladan apa yang diajarkan oleh Kristus. Bagus. Sekarang begini saudara, ia mengajarkan. Dengar dulu, saudara. Anda panjang lebar tapi cuman curhat. Gini, Anda menjadi teladan Kristus. Betul, Kristen itu meneladani Kristus. Kata siapa tidak? Karena Kristus datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus agar orang non-Yahudi menyembahnya. Maka Kristen penyembah Kristus. Sekarang permasalahannya adalah, apakah Kristus yang dimaksud itu anak Maria? Bukan. Mau sampai mati, Bible tidak ada, kau tetap menyembah Kristus. Ya emang, karena setan juga minta disembah. Silakan aja, nggak ada yang larang kok. Silakan Anda mati dalam keadaan menyembah yang sosok yang bernama Kristus itu, silakan. Neraka butuh penghuni. Percuma neraka dicipta. Percuma kalau tidak ada penghuninya. Dari awal nggak usah curhat. Saya sudah mengiyakan. Kristen itu penyembah Kristus. Yes, tepuk tangan untuk itu. Makanya tertulis di dalam Matius. Makanya tertulis di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, orang Kristen diusir Yesus. Tidak percuma itu ditulis. Sia-sialah orang yang mengajarkan. Bukan tempat curhat di sini. Orang yang mengajarkan bagi kami, Bang, kalau tidak langsung dari orangnya sendiri, Bang. Maksudnya apa? Maksud lu apa? Hah? Kau uji ilmu pendeta dengan saya. Pendetamu yang paling hebat di Indonesia ini siapa? Bambang Nursona. Suruh hadapi saya, berdebat. Berani enggak dia?
Kalian itu manusia-manusia yang sudah dihilangkan akal sehatnya. Beragama itu, ya, beragama itu kudu wajib pakai akal. Mana ada kitab suci bertentangan dengan akal manusia sendiri? Kan gila. Coba, bertentangan enggak kitabmu dengan otakmu? Gue tanya lo. Bertentangan enggak kitabmu dengan otakmu? Bertentangan tidak? Bang, bentar bang ya. Enggak, saya tanya dulu. Bertentangan tidak otakmu dengan kitabmu? Ini agak keras, makin lebih tidak tertarik bang untuk mengikuti. Ya, saya tidak butuh Anda, saudara. Saya tidak butuh Anda, saudara. Percuma. Iblis datang ke Adam dan Hawa juga halus. Itulah yang kami ceritakan dalam Kristus. Oh enggak. Kami hafal Kristen itu. Kami hafal. Kristen itu kami hafal. Itulah Kristen. Kami hafal Kristen. Kami hafal Kristen. Kuburan masih ada. Kuburan 40.000 jiwa belum dibongkar sampai hari ini. Itu perlakuan dan kelakuan oknum yang bernama Kristen. Kuburan masih ada. Oke? Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 1445 dari penjajahan Kristen. Dari penjajahan oknum yang beragama Kristen. Jangan ajari kami Kristen itu begini halus, Kristen itu lembut, Kristen itu kasih. Mau ku tampar kau pakai bakul nasi baru kau sadar. Tak ada lagi orang bisa kau tipu sekarang. Sudah ku kasih kau ruang, udah ku kasih kau kapling. Yesus Kristus yang datang ke Paulus adalah Tuhannya Kristen yang mengajarkan umat Kristen kasih kepada manusia. Yesus Kristus datang pada Paulus. Yesus Kristus mengajarkan kebaikan. Yesus Kristus datang pada Kristen. Tapi itu bukanlah anak manusia. Host diblokir, host yang ketawa di bawah, host diblokir dulu, host. Aduh parah ini. Ku nyanyikan kalau perlu. Ku nyanyikan. Saya akui Tuhanmu Yesus Kristus mengajarkan kebaikan kepada Paulus agar Paulus mengajarkan kepada non-Yahudi untuk mempertuhankan Yesus Kristus tersebut. Sayangnya itu bukan anak Maria. Itu adalah makhluk yang keluar dari kubur. Hei, Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Helael Bisakar itu dibuang masuk ke dalam kubur. Matius 12, 38 nomor 40. Yesus memberikan tanda angkatan jahat. Apa itu? Keluar dari kubur pada hari ketiga. Paham? Silakan dengan Tuhanmu Yesus Kristus itu, silakan. Silakan. Memang dia butuh penyembah-penyembah kayak kalian. Silakan dengan Tuhan kau. Tapi ingat, dengan Yesus anak Maria, engkau akan berhadapan. Diusir ke kalian sama anak Maria, diusir. Di mana tertulis? Matius 7, 22, 23. Ayo. Ayo tanggung jawab. Aku jawab, silakan. Kau butuh satu album pun ku nyanyikan kalian. Mau lagu sinden, mau lagu Bugis, bahasa Batak, bahasa Yunani pun, bahkan bahasa neraka kalau kau minta ku kasih. Ya silakan teman-teman. Nanti dibilang penghujat. Oke. Ya lanjut. Andri, Kristen Muslim Andri, Kristen Muslim. Aduh, kena lagi Gurunda. Di tab-tab layar teman-teman terus diketik room edukasi sebanyak-banyaknya ya. Ini
Gurunda udah berapa akun nih ya kena ya? Ini yang ke-12 nih, akun yang ke-12 nih. Ya, sudah ke-12 kali nih. Masya Allah. Oh. Jadi layar teman-teman sambil diketik room edukasi sebanyak-banyaknya. Oh, Masya Allah. Layar teman ya, jadi bisa di hashtag teman-teman. Iya betul, di hashtag room edukasi gitu. Hashtag edukasi. Kaisar, kau bisa bikin abangku. Kau bisa baik. Sebelum Bang Zuma naik, ini kuku beri. Abang memang pembuat lagu, abang rocker ya kan, udah tahu di entertain. Bukan Bang Zuma itu tadi bikin lagu, coba sekarang kau bikin lagu lah. Coba. Oh, saya ini syair Bang ya. Gini, dengarkan teman-teman ya di tap-tap layar sekalian ya. Ya, Tuhan dikandung dalam kandungan sebelum menjelma jadi Tuhan-Tuhanan. Lalu Maria melahirkan Tuhan, merawat Tuhan dengan rasa kemanusiaan. Dinenenin, dimandiin, dicebokin, dikasih makan. Jika nasib Tuhanmu sadis, miris dan mati kocak, ditangkap, ditelanjangi, diracun dan ditombak. Bahkan nasibnya tidak lebih terkutuk dari seekor kecoak. Hina, bau seperti hidup kotor di kandang ternak. Kitab Taurah Yahudi dan Tanak, 12 pintu gerbang surga berdiri tegak. Tertulis di atas suku Bani Israel yang berhak, 144.000 manusia masuk dengan penuh hak, kecuali Oten penumpang gelap enggak diajak. Selama ini kalian hanya menyembah Lucifer dan setan. 18 iblis yang datang kepada si gundul bangkotan, mengaku datang dengan cahaya kilauan, kena prank Pak Ulus dan The Gang dan kawan-kawan. Al-Quran mengajarkan akal kami digunakan. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan memperkuat ukhuwah agama kami di keislaman, menjauhkan kami dari segala godaan setan. Apabila misionaris datang menawarkan beras, telur, indomie dan minyak makan, kami tidak tergiur dan kami tinggalkan, karena iman kami tebal dari congor-congor menyesatkan. Stay tune. Ya, duduknya. Mantap. Aduh, lo bagus itu. Bang Juma kemana, Kena report. Aduh, Bunda Rahma naikin. Jangan dulu naikin. Penuh lagi. Atau gantian nanti sama Bunda Rahma ya, Gurunda ya. Saya turun aja kalau enggak. Saya turun aja host biar naik Bunda Bang Zuma. Aku mau dijadiin tumbal kah? boleh. Siapa lagi? Ya. Okta, kau Kristen Okta? Bang Okta, mereka tuh pasukannya di bawah itu 6.000 kah penonton, pasukannya di bawah itu mau nge-report. Iya. Okta kok Kristen? Okta, ini Okta ini gak ada telinga kah? Gimana Bang Billy? Masuk cocok Bang Billy. Allah, Bang Billy, ada hari Sabat apa segala macam tanah Torah, teman-teman. Cocok nggak? Bungkus, masuk kan? Itu dia. Itu tadi nenen apa tuh nenen? Oh itu dia dilahirkan jadi manusia, dirawat dengan kemanusiaan, dinenenin, dicebokin, ya, dikasih makan, gitu kan? Nenen tuh apa maksudnya? Nyucu. Dikasih asi. Dikasih asi gitu. Nyucu. Nyenyen mama. Bang Billy sambil nunggu ini, Bang Billy sambil nunggu Bang Juma, akunnya terlalu banyak. Si Okta ini Muslim apa Kristen Okta? Iya, nggak ngomong nih Okta. Turunkan aja lah. Ya, kalau nggak ngomong ya Okta ya. Kalau nggak ada suara mau nge-report begitu aja. Minta naik lagi si user, nggak kapok-kapok dia. Nah, apa user? Apalagi udah belum ini telingamu kah? Pasien Bang Handi itu lagi naik lagi Bang Handi. Pejabat iblis. Ngapain ngadepin si user? Ada ujung. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Wih Gurunda, berapa udah sehari ini? 13 ini, masuk 13. Jadi gini teman-teman di bawah ya. Tadi ada yang bilang nantangin Esra Suruh ya. Nih lihat, ini saya dengar. Agenda pertama Esra Soju versus Bang Zuma. Esra Soju lepas lidahnya, berserak otak, ginjal dan pankreasnya. Agenda kedua, Esra Soju nangis, kebelat pipis, mual-mual dan mules seperti mau bersalin, pecah dia punya ketuban. Ingat. Jadi mundur dia. Nggak ada yang mempan.
User noise, lu lagi ini kok suara mobil truk, lu lagi bawa mobil truk, udah dibawa aja lu. Kok diskusi sambil bawa mobil truk? Bang Billy, sedikit pertanyaan Bang Billy. Ada yang tanya nih Bang Billy, apa bedanya bait suci dengan bait Allah Bang suci? Bang Billy, silakan Bang Billy. Ya, kalau bait itu artinya kan rumah. Ya. Jadi kalau bait suci itu bait Hamikdash. Rumah suci. Kalau yang di utara itu namanya Betel. Nah, itu rumah Allah disebut Betel yang ada di Shikem, yang di sana di utara, Israel utara. Yang satu Beit Hamikdash, bait suci atau rumah yang suci itu di Yerusalem, itu bedanya. Jadi beda ya bait suci. Bait suci ini kan bahasa Ibraninya lah Heron. Kalau bait suci naos ya. Kalau bait Allah ini Heron gitu ya. Itu Yuli ngorok ya, cantik-cantik kok ngoroknya gede kayak supir taksi. Saya sedang mengkaji ini. Masalahnya selama yang saya tahu bahwa Yesus ini nggak pernah datang ke bait suci gitu. Tetapi ke bait Allah gitu. Oke, bilang siapa ngorok ini ternyata yang cari cewek. Ya, cantik-cantik. Pamansam. Aduh dia goreng apa lagi si pamansang ini? Oh mama Astagfirullahaladzim, dia goreng jagung. Astagfirullahaladzim. Nah ini bagus ini. Mudah-mudahan dia cerdas nih. Erin tapi laki-laki. Selamat malam Kristen Muslim. Assalamualaikum kalau Muslim. Erin Krisdiana. Kepencet ya. Oke Bang, saya turunkan ya. Gyosa, Kristen Muslim. Saudara Gyosa, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Muslim ya. Oh, kita naikkan dulu Kristen Bang ya. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Zumanto yang pemakan ini ya, pemakan daging manusia ya. Zumanto. Selamat malam. Zumanto pemakan daging naik. Siapa naikkan tuh? Ya Allah ya Rabbi. Bernardo. Selamat malam. Bernardo Kristen. Bernard. Tapi ngomong-ngomong soal Ezra Soru ya, Bang Kaisar. Ezra Soru tuh nggak tahu kalau Yosua itu muridnya Musa itu nabi, dia nggak tahu. Waktu iya betul. Kan goblok. Semua juga tahu kalau orang Kristen tahu kalau Yosua bin Nun itu nabi penggantinya Musa. Dia nggak tahu, dia bilang nggak ada. Iya benar. Oh iya, saya nonton tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Peta Lempu. Jadi pengetahuan dia tuh gimana kalau menurut Bang Billy, pengetahuan seorang Ezra Soju? Gimana itu? Ezra Soru, Soju. Ya kalau nggak tahu Yosua bin Nun itu bukan nabi ya harus kembali lagi belajar sekolah minggu. Kalau namanya Yosua bin Nun itu nabi. Itu Ezra Soru itu mantan pacarnya ini Budarni, mantan pacar Budarni. Masa? Kasih Bang Andi Bala, berkah selalu Bang Andi Bala. Thank you. Konowa Kristen Muslim Konowa. Aduh sakit telinga.
Wahyu. Wahyu, selamat malam. Assalamualaikum. Wahyu. Kata Esra Seru gini nih. Sekarang ada yang nanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Bang Andi? Lanjut Bang Andi. Kata Esra Seru gimana Bang Andi? Oh, kata Esra Seru begini. Ada yang nanya. Yesus kenapa mati di tiang salib? Kata dia, Yesus itu memang harus datang untuk mati. Kalau tidak mau mati, jangan datang. Kalau tidak mau mati, jangan datang. Nah, itu. Aku nonton juga. Sebetulnya yang mati salib itu bukannya Yesus, Yudas Iskorat. Ntar dulu Bang Boy. Jangan. Bener itu ada videonya, lupa. Aduh, kemarin aku download di mana gue simpen itu ya. Lantang lagi ngomongnya. Ngomong kan gitu ya. Memang harus datang untuk mati gitu loh. Tapi kalau dia datang untuk tidak mau mati, jangan datang. Maksa orang datang dan pergi, ada aja nih Esra Seru ini. Masa ada orang tujuan datang untuk mati? Cuma numpang mati ya, bunuh diri dia. Aduh, siapa ini? Ya silakan dulu Pak Wahyu dulu. Silakan, selesai dulu Pak Wahyu yang mau disampaikan mungkin. Iya, Pak Wahyu silakan, Pak Wahyu. Iya, jadi kan yang disembah itu Yesus itu adalah kan boleh dibilang Lucifer kan, iblis yang bertanduk